Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai scaling. Jadi dari namanya ini gitu ya, berarti kita akan membuat skala gitu ya dari grafiknya gitu. Jadi di sini kita misalkan C-nya itu adalah lebih dari satu, di mana C di sini adalah konstanta gitu ya teman-teman, atau skalanya, ibaratnya gitu lah. Jadi eh, kalau misalkan dari sini C-nya itu lebih dari satu dan juga ada Y sama dengan fx gitu ya. Maka dari sini apabila Y-nya itu sama dengan C dikali Fx, maka kita akan meregangkan gitu garis Y sama dengan Fx secara tegak, yaitu sumbu Y gitu ya dengan faktor C. Jadi dia akan meregang gitu sebesar C satuan gitu atau sebesar faktor C terhadap sumbu Y. Nah, kalau Y sama dengan 1 C dikali Fx, maka kita akan mampatkan gitu. Artinya skalanya itu makin kecil gitu. Kita akan mampatkan grafik Y sama dengan Fx secara tegak, yaitu sumbu Y dengan faktor C. Nah, kalau Y sama dengan Fcx, berarti kita akan memampatkan grafik Y sama dengan Fx secara mendatar, yaitu sumbu X dengan faktor C. Nah, kalau Y sama dengan F Cx, maka kita akan meregangkan Y sama dengan Fx secara mendatar, yaitu sumbu X dengan faktor C. Nah, gampangnya gini. Kalau kita lihat, contohnya aja kayak gini lah. Y sama dengan C dikali Fx, di mana C-nya lebih dari 1. Berarti kan logikanya, yang semulanya Y sama dengan Fx, katakan Y-nya ada nilainya gitu. Ketika dia dikalikan dengan C, maka nilainya itu akan lebih besar kan. Nah, makanya kalau Y-nya lebih besar, maka ya dia akan lebih regang gitu terhadap sumbu Y. Nah, kalau misalkan dia 1/C dikali Fx, maka dia akan semakin kecil kan nilai Y-nya. Gitu. Gitu juga Y sama dengan Fcx. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau misalkan yang di video sebelumnya terkait dengan translasi, berarti kan diambil adalah kebalikannya gitu. Nah, berarti kita akan cari kebalikan dari ya C-nya itu lebih besar, berarti yang lebih kecil kan atau kurang dari. Nah, di mana kurang darinya itu akan memampatkan ya berarti grafik Y sama dengan Fx terhadap sumbu X karena dia itu dikalikan dengan ya si X-nya itu gitu. Itu juga 1/C dikali X. Nah, berarti kita ambil kebalikan dari lebih kecil atau yang kurang dari itu, yaitu lebih besar gitu. Maka kita akan regangkan gitu. Kalau lebih besar berarti diregangkan secara mendatar gitu karena ya di sini ya faktornya itu dikalikan dengan sumbu X. Nah, gampangnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Nah, di sini aku ambil contoh yang sama gitu ya. Nah, katakanlah Y sama dengan X kuadrat gitu. Nah, gambarnya kan seperti ini kan ya. Ya, ini sama kayak contoh sebelumnya sih. Nah, terus kita ambil C-nya itu adalah 2 gitu ya. Nah, biar lebih mudah nih. Nah, terus kita coba nih. Kalau kita mengikuti yang ini, Y sama dengan C dikali Fx, maka berarti Y sama dengan 2X kuadrat. Berarti kan dia akan renggang gitu. Yang semulanya katakanlah Y-nya 4 gitu ya. Di sini 4 gitu ya. Kalau dia 4, berarti di sini 2 ya. Ya kan? Nah, berarti kalau misalkan eh, yang semulanya dia 4, maka ketika dikali 2 kan dia jadi 8. Iya kan? Nah, gitu. Jadi 8 gitu. Sehingga dia akan semakin regang gitu. Jadi dia akan lebih naik gitu loh. Lebih naik ke atas gitu. Jadi dia akan semakin melebar gitu. Nah, melebarnya itu seperti ini gitu ya. Nah, jadinya regangnya itu terhadap sumbu Y karena nilainya itu yang lebih besar gitu. Nah, terus kalau Y sama dengan setengah X kuadrat, berarti di sini kita akan mengikuti yang ini. Nah, maka dia akan mampat gitu, akan lebih mengerucut gitu loh, akan lebih ya lebih ke dalam gitu ya. Nah, di mana yang semulanya katakanlah Y-nya 4 gitu ya. Berarti kalau dia setengah X kuadrat, ya berarti dikalikan dengan setengah, berarti jadinya 2 gitu.
Jadinya di sini 2, terus di sini 2 gitu. Jadinya ya lebih kecil gitu loh. Nah, gitu. Terus kalau ada Y sama dengan 2X dikuadratkan, berarti kan ini fokusnya itu ke variabel X gitu kan. Maka karena ini C-nya 2, berarti kan kita cari kebalikan dari lebih besar, berarti kurang dari, berarti dimampatkan gitu. Nah, berarti kan ini 4X kuadrat ya. Nah, logikanya di sini kan dia itu mirip kayak gini kan ya. Ya, dia akan meregang gitu terhadap sumbu Y. Nah, terbukti kan. Nah, berarti kalau dia meregang terhadap sumbu Y, otomatis dia akan mampat gitu terhadap sumbu X. Iya kan? Karena kan dia makin melebar terhadap sumbu Y, berarti dia akan semakin mampat terhadap sumbu X. Nah, ibaratnya gitu. Nah, ini untuk Y sama dengan 2X dikuadratkan. Terus untuk Y sama dengan setengah X dikuadratkan. Berarti kan ini logikanya ya, Y sama dengan seperempat X kuadrat ya. Nah, dia itu ya sebenarnya mirip kayak gini, cuman kalau seperempat gitu ya, berarti kan dia makin mampat kan. Nah, kalau dia makin mampat, berarti kan dia makin mampat terhadap sumbu Y. Nah, kalau semakin mampat terhadap sumbu Y, berarti dia akan semakin lebar terhadap sumbu X, atau semakin merega. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman bisa langsung dapat juga nih, kalau misalkan dia mampat terhadap sumbu Y, berarti dia meregang terhadap sumbu X. Kalau dia meregang terhadap sumbu Y, berarti dia mampat. Kalau dia meregang terhadap sumbu Y, maka dia mampat terhadap sumbu X. Nah, gitu juga lah kebalikan dengan kebalikannya. Nah, gitu teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, itu penjelasan mengenai scaling.